أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat-nikmat yang lainnya yang sangat banyak. Mudah-mudahan semua nikmat-nikmat ini selalu menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat ini sampai hari kiamat kelak. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian rutin ba'da maghrib, yang mana kali ini tema yang saya bawakan adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan dunia, memohon kebaikan di akhirat, dan berlindung dari panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita pahami dan merupakan akidah kita semuanya bahwasanya manusia semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang tempat kembalinya adalah neraka. Ada di antara mereka yang tempat kembalinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ketiganya, dan kedua-duanya adalah abadi nantinya. Maka sungguh kesuksesan, tidak ada kesuksesan yang lebih besar daripada orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Ini adalah kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang abadi. Adapun kesuksesan di dunia, maka kesuksesan itu ada batasnya, ada umurnya yang tidak akan abadi. Kesuksesan yang sebentar lagi akan hilang. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga, maka inilah kesuksesan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala memperjelas dalam firman-Nya dalam masalah ini. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Faman zuhziha anin nar,
barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala anin nar, dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses, dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa mataul gurur, kecuali kesenangan yang menipu. Begitulah sifatnya dunia. Ketika kita menginginkan dunia, seakan-akan itu membahagiakan, tapi setelah kita mendapatkan, maka setelah itu menjadi biasa. Kemudian di sifatnya dunia, dia tidak akan abadi. Meskipun berapa lamanya, pasti kita akan meninggalkannya. Inilah sifat dari dunia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka inilah kesuksesan yang hakiki yang tidak ada taranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, tidak ada musibah yang lebih besar daripada orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Sehingga di antara dari sekian doa yang paling dipanjatkan, yang paling didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa memohon kebaikan dunia, memohon kebaikan di akhirat, dan berlindung dari api neraka. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya, yaitu Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami fid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan di dalam kehidupan akhirat hasanah, kebaikan. Kemudian di ujung dari doa ini, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah aku dari api neraka. Dan doa ini juga merupakan doanya Nabi Musa alaihissalam. Beliau pernah berdoa dengan doa ini, yang mana doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah. Ya Allah, tetapkanlah untuk kami fi hadhihi dunya, di dunia ini, hasanah, wa fil akhirati hasanah. Bahkan doa ini adalah doa kaum muslimin, kaum mukminin semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berdoa, ya Allah, Rabbana atina, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat hasanah, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami semuanya dari api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka semua, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, doa yang mencakup semua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Hasanah fid dunya, banyak orang salah dalam memahami doa ini, dan banyak berpandangan bahwasanya hasanah di dunia ini selalu ada pada harta.
sering kita ditanya, kalau kita kerjaannya, jabatan kita tinggi, penghasilan kita banyak, atau pekerjaan kita mapan, maka kadang orang mengatakan itu si fulan, dia telah sukses. Dan banyak seperti ini, ukurannya status sosial, ukurannya kerjaan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kerjaannya ya ala kadarnya, atau bahkan mohon maaf kadang ditanya kerjaannya apa, guru ngaji misalkan, wah, jangan coba-coba ngelamar anak saya, guru ngaji biasanya gajinya kecil. Tapi kalau ditanya kerja di perusahaan tertentu yang gajinya sekian, itu tiru si fulan, dia telah sukses. Padahal hasanah di dunia tidak ada pada harta. Bisa jadi ada pada harta kalau harta itu berada di tangan orang yang beriman, di tangan orang-orang yang soleh, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang selalu ambisinya selalu keuntungan dunia, dan dunia ini dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna zahira, mereka itu mengetahui dengan zahir, dengan detail, minal hayatid dunya, urusan dunia, wa hum anil akhirati hum ghafilun, akan tetapi dalam masalah urusan akhirat mereka lalai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hasanah fid dunya itu yang hakiki adalah mereka yang mampu mengaplikasikan, merealisasikan tujuan utama mereka diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semangat beribadah dan menjadikan tujuan utamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah diberi hasanah fid dunya, kebaikan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hasanah di dunia diantaranya adalah ketika seseorang diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan umur panjang itu dia gunakan untuk beramal, dia gunakan untuk meraup pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hasanah di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, kemudian dengan umur yang panjang itu dia maksimalkan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka percuma umur panjang tapi minim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Ya Rasulullah, manusia yang bagaimana yang baik, yang terbaik? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umuruh, yaitu orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan baik amalnya. Itu orang yang baik, yang terbaik. Kemudian setelah itu ditanya yang kedua, fa ayyun nasi syarrun. Kemudian orang yang bagaimana, yang buruk itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man tala umruhu wa sa'a amalu, yaitu orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Hidupnya yang panjang itu hanya menambah dosa. Mending orang yang selalu berbuat kerusakan, orang yang hanya menambah dosa, lebih baik cepat meninggal dunia, biar tidak semakin banyak dosanya. Kemudian yang ketiga, hasanah di dunia itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat sehat, dan dengan nikmat sehat itu dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat sehat ini juga diantara nikmat yang sering diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali dari rangkaian ibadah-ibadah yang tidak bisa dikerjakan, halangannya sakit. Dengan sakit seharusnya dia bisa ke masjid, uzur, dia nggak bisa ke masjid. Yang seharusnya dia itu puasa Ramadan, karena sakit nggak bisa puasa. Dan masih banyak, mau umroh sakit, mau haji sakit, dan yang seterusnya, sehingga sakit ini menghalangi kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesehatan ini nikmat besar. Dua nikmat yang banyak manusia lupa, kata Rasulullah SAW, nikmat sehat dan nikmat uang. Sehingga tertipunya orang itu ketika dia itu sehat, dia itu kadang nggak mikir, oh nantinya amalan ini nggak bisa saya kerjakan ketika saya sakit. Tapi begitu sakit, baru nikmatnya sehat, saya terhalang dari banyak ibadah. Dan nikmat ini selalu diminta oleh Rasulullah SAW. Di antara doanya Rasulullah SAW, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-afiyah, kesehatan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Bahkan secara tegas Rasulullah SAW menjadikan doa yang harus kita baca di zikir pagi dan petang. Secara khusus Rasulullah SAW berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Jadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW nikmat besar, nikmat badan, nikmat sam'i, pendengaran, kemudian nikmat mata. Maka kata para ulama, agar kalian bisa mensyukuri nikmat, satu nikmat saja, nikmat mata, maka coba kalian pejamkan mata kalian, kata para ulama. Ini menunjukkan nanti kita tahu besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sabda Rasulullah SAW masalah nikmat ini, beliau bersabda, fa innan nas, maka sungguhnya manusia, lam yu'tau ba'dal yakin syai'an khaira, tidaklah manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik setelah keyakinan, minal afiyah, daripada kesehatan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Itulah hasanah di dunia. Kemudian di antara hasanah di dunia berikutnya, yaitu ketika seseorang diberi karunia harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan hartanya dia jadikan wasilah untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Karena harta ini ketika di tangan orang yang soleh memiliki banyak kebaikan, termasuk banyak mendatangkan kebaikan. Apa yang sekarang kegiatan yang tidak butuh harta? Iftar butuh harta, takjil butuh harta, dan kegiatan-kegiatan lainnya butuh
harta. Inilah makanya nikmat ini, orang kaya ini yang membuat iri sahabat muhajirin yang miskin, yang pernah saya sampaikan. Maka kata Rasulullah SAW, karena dia mentok, tidak bisa mengalahkan keutamaan orang yang kaya, yang soleh, yang berinfak dengan hartanya, maka kata Rasulullah SAW, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an, orang yang diberi Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian dengan Al-Qur'annya dia itu yaqumu, dia membacanya, dia mengamalkannya di malam hari dan siang hari. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu malan, orang yang diberi anugerah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala di malam hari dan di siang hari. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW menjenguk salah seorang dari sahabatnya yang sedang sakit. Sahabatnya ini mengalami sakit yang keras, sampai diceritakan hadis itu seperti al-farh. Farh itu burung kecil, karena saking kecilnya. Mungkin sekarang ini sakit menaun sampai kurus, sampai kecil. Itu sakitnya seperti itu. Setelah dijenguk oleh Rasulullah SAW, ditanya oleh Rasulullah SAW, hal kunta tad'u bi syai'? Apakah kalian pernah berdoa dengan sesuatu hal? Maka orang yang sakit itu, sahabat yang sakit mengatakan, kuntu aqul na'am ya Rasulullah, aku pernah berdoa. Aku pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, sekiranya nanti saya disiksa di akhirat, maka segerakanlah siksaan itu di dunia. Dia itu kepingin kalau sekiranya disiksa di akhirat, sekarang aja, karena di akhirat itu lebih keras siksaannya. Maka kata Rasulullah SAW, subhanallah, la tutiquh aw la tastati'uh, kalian tidak akan mampu berdoa seperti itu. Afala kulta, kenapa kamu tidak berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian qala fad'allahu lahu fasyafah. Kemudian orang itu berdoa dengan doa ini, dia meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, fasyafah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Jadi tidak meminta yang pokoknya di akhirat beres, meskipun di dunia sakit disiksa. Nah, ini doa yang salah kata Rasulullah SAW. Kita memohon di dunia hasanah, di akhirat hasanah, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kemudian berikutnya di antara hasanah di dunia, bahwasanya hasanah di dunia ini mencakup semua kebaikan. Rizki yang halal hasanah, istri yang solehah hasanah fid dunya, keluarga yang sakinah itu hasanah fid dunya, rumah yang luas hasanah fid dunya, kemudian kendaraan yang nyaman hasanah fid dunya. Dengan syarat semua nikmat-nikmat ini sekali lagi yang membuat kita tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat yang Allah berikan ini kok melalaikan kita,
dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan hasanah di dunia. Bahkan mungkin bisa jadi ini adalah istijrad dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melakukan aktivitas dunia, ya, maka selipkan di situ niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak amalan-amalan yang mubah, ketika diselipkan di dalamnya niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fanuhyiyannahu hayatan thayyibah wal najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw unsa, dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia mukmin, fanuhyiyannahu, maka kami akan anugerahkan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, wal najziyannahum, dan kami akan membalas untuk mereka ajrahum, pahala mereka, bi ahsan, dengan yang lebih baik, maka ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang terakhir, di antara hasanah di dunia adalah ketika kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik untuk bersabar. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar atas semua takdir yang Allah tentukan bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan masing-masing orang itu berbeda. Ada yang ditakdirkan kaya, ada yang ditakdirkan miskin, atau yang sedang dan lain sebagainya. Kemudian dari segi tampilan wajah, yang sedang, yang tampan, maka orang yang diberi hasanah dunia, mereka memiliki sifat sabar atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ada beberapa sebab agar kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap salat, yaitu di tasyahud akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Berlindung dari api neraka di setiap kali salat. Berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, sebanyak itu beliau berlindung dari api neraka. Padahal Rasulullah SAW orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah SAW orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Yang lain tidak diizini sebelum Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Dengan demikian, Rasulullah SAW selalu berlindung dari api neraka dan mengajari umatnya untuk selalu berlindung dari api neraka. Kemudian juga Rasulullah SAW mengajari di setiap hendak kita tidur berlindung dari api neraka. Di antara doanya, Allahumma kini fi adzabak yauma tub'atsu ibadak. Ini doa ketika hendak tidur. Ya Allah, lindungilah kami dari siksamu yauma tub'atsu ibadak, di saat hambamu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur. Beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Kemudian sebab pertama di antara keutamaan agar orang itu terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah barang siapa yang ditinggal wafat
oleh 3 anaknya. Kemudian dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari api neraka. Di hadis disebutkan, ayyum ratin matalaha salatu minal walad, tidaklah ada seorang perempuan yang dia memiliki 3 anak, kemudian ketiga anaknya itu meninggal dunia, kunnalaha hijaba minan nar, maka ketiga anaknya itu menjadi penghalang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merupakan kondisi yang berat, di mana saat sudah lama menginginkan seorang anak, mungkin pernah terapi dan sebagainya, nunggunya juga lama, kemudian ketika lahir meninggal. Kemudian yang kedua ditunggu, yang kedua sama, lahir meninggal. Yang ketiga lahir meninggal. Ini kondisi yang sangat berat bagi orang tua. Maka barang siapa seorang mukmin, orang tua yang dia itu memiliki 3 anak kemudian meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan anak itu hijab minan nar, tameng dari api neraka. Kemudian di hadis yang lain disebutkan, ma min muslim, tidaklah ada seorang muslim yamutu yang dia meninggal, yamutu lahu meninggal baginya, salasatan 3 anaknya, lam yablughu al-hinth, yang mana ketiga anaknya itu belum balik. Maka bagaimana kecintaan seorang tua kepada anaknya, apalagi anaknya belum balik. Di saat itulah kecintaan pada anak kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil. Ini kondisi yang sangat berat. Maka balasannya kata Rasulullah SAW, illa adkhalallahul jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala masukkan orang tua itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bifadli rahmatihi iyahum, karena keutamaan rahmatnya kepada mereka. Kemudian hadis berikutnya, ma min muslimaini, tidaklah ada kedua orang muslim, maksudnya orang tua, ayah dan ibu, yamutu lahuma thalathu aulad, dia ditinggal wafat oleh ketiga anaknya, lam yablughul hinth, yang dia ketiga anaknya belum balik, illa adkhalahumullah bifadli rahmati iyahum jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala memasukkan keduanya ke dalam surga. Yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, udkhulul jannah, masuklah kalian semua ke dalam surga. Fayaqulun, maka anak-anak itu mengatakan, hatta yadkhula abawana, saya tidak akan masuk surga sampai kedua orang tua saya masuk surga. Fayuqalu, maka dikatakan kepada anak itu yang meninggal itu, udkhulul jannah antum wa abawakum, masuklah kalian semua bersama kedua orang tua kalian, dengan syarat bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena anak yang meninggal ketika masih kecil itu adalah tabungan bagi orang tuanya. Makanya para ulama membolehkan doa atau menganggap baik doa, Allahumma ij'alhu dhukhran liwalidayhi, ya Allah jadikanlah anak yang meninggal itu dhukhran, sebagai simpanan bagi kedua orang tuanya. Itu sebab yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang menyelamatkan seorang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia sabar merawat anak perempuan atau saudara perempuan atau saudari perempuan. Suatu ketika dalam hadis disebutkan bahwasanya pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang ibu-ibu bersama kedua putrinya masuk ke dalam rumahnya untuk minta makanan, mengemis kepada ibunda Aisyah.
Kemudian ternyata di dalam rumah Ibunda Aisyah itu tidak ada makanan sedikit pun kecuali ada 1 butir kurma. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, fa'ataituha iyyaha. Kemudian aku berikan 1 kurma itu kepada ibu itu, faqasamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha syai'. Kemudian kata beliau, setelah aku berikan kurma itu kepada ibu itu, ternyata ibu itu membagi menjadi 2. Kemudian beliau membagikan kepada kedua putrinya. Beliau orang tuanya ini enggak makan sama sekali. Inilah kebiasaan orang tua itu, beliau itu kadang rela tidak makan kecuali anaknya sudah makan. Kalau hari raya sering orang tua itu kadang tidak ganti pakaian. Yang penting anaknya pakai pakaian baru. Itulah sifatnya orang tua, rahmatnya kepada anak itu sangat besar. Seperti dalam hadis ini, beliau tidak makan tapi membaginya menjadi 2 dan diberikan kepada kedua anaknya. Setelah itu wanita itu keluar, fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumah Ibunda Aisyah. Kemudian aku pun memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberi kabar, Rasulullah SAW bersabda, "Mani betuliya min hadhil banat bi syai'in." Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil banat, dari anak-anak perempuan ini, fa ahsana ilaihin, kemudian dia berbaik kepada putrinya, kepada anak perempuannya, kunna lahu sitron minan nar, maka anak perempuan itu menjadi penghalang, tameng antara dirinya dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain, man kana lahu thalathu banat, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, fasabar, kemudian dia sabar, fasabar alaihinna, kemudian dia sabar merawatnya, wa at'amahunna, kemudian dia memberikan makanan, wa saqahunna, kemudian dia memberikan minum, wa kasahunna, kemudian dia memberikan pakaian yang layak, kunna lahu hijaban minar nar yaumal qiyamah, maka anak-anak perempuan ini akan menjadi tameng besok pada hari kiamat. Karena di zaman dulu, di zaman jahiliyah, orang jahiliyah itu paling tidak suka kalau memiliki anak perempuan. Wajahnya memerah karena menanggung malu. Bahkan sampai di antara mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan. Padahal mereka tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara sekarang yang tidak suka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita anugerah anak perempuan, maka secara tidak langsung kita tertulari sifat orang jahiliyah. Meskipun kita tidak pada tingkatan mengubur, tapi kalau sedih, nggak suka, ya menyesal, maka kita secara tidak langsung terwarisi dari sifat orang jahiliyah. Karena anak perempuan ini memiliki keutamaan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya karena memiliki anak perempuan ini tanggungannya besar. Di antaranya adalah anak perempuan, ya, ketaatan mutlaknya, ketaatan yang lebih utama itu kepada suami, orang baru istilahnya. Padahal dari awal, dari kecil kita didik, ya, sampai setelah menikah, ya sudah diambil suaminya. Bahkan ketaatannya itu nggak boleh melebihi ketaatan dia kepada suaminya. Harus suami nomor 1. Padahal dari kecil dirawat oleh orang tuanya. Ini anak perempuan, berbeda dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki yang harus ditaati pertama siapa? Orang tuanya. Nggak boleh suaminya taat istrinya. Ini kebalik. Kemudian melanggar kepada orang
orang tuanya. Kalau istrinya bilang jangan ke rumah orang tuamu, nggak berani pulang lah. Ini kan takut sama istri. Ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang demikian. Baik, kemudian yang berikutnya yaitu mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata yang seperti ini akan tidak disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka sebisa mungkin paling tidak kita bisa menangis di bulan Ramadan meskipun satu kali, agar kita termasuk dalam hadis yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, la yalijan nara rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan pernah tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala rajulun, seorang, baka min khasyatillah, yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau nggak bisa nangis, usahakan untuk nangis. Mungkin di qiyamul lail, mungkin ketika menikmati bacaan imam, atau ketika nangis mengingat dosa dan sebagainya, agar kita mendapatkan keutamaan mata yang tidak akan tersentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain disebutkan, ainani, dua mata, la tamassuhun nar, yang tidak akan pernah disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ainun batat tahrusu fi sabilillah, yaitu mata yang menjaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, semuanya orang yang beriman, alladzina, yaitu orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Kalau kita tidak bisa menangis, maka menangislah, tangisilah dirimu kenapa tidak bisa menangis. Allah alam bisawab. Kemudian ada selanjutnya ada 20 sebab agar terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yang saya sebutkan ada berapa? Ada 2 atau 3 hal-hal yang buat kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin cukup sampai sini. Mudah-mudahan apa yang ana sampaikan bermanfaat untuk ana pribadi dan bermanfaat untuk jamaah semuanya, dan mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu beramal soleh, terkhusus di bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amalan pahala di bulan Ramadan. Seperti umrah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka pahalanya meningkat jadi pahala haji. Bahkan hajinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan amalan-amalan yang lain juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Allah alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد